Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama saya dalam seri pembelajaran bahasa Inggris. Dan topik kita hari ini adalah personal pronoun. Seperti biasa, kita akan berbicara tentang pengertiannya, fungsinya, bentuk-bentuknya, dan penggunaannya di dalam kalimat. So, be ready, stay tuned, and let's check it out. Pay attention, pay attention, pay attention to me. Pada seri to be dan to have, kita selalu menggunakan personal pronoun sebagai asisten kita untuk melihat lebih detail tentang to be dan to have tersebut. Pada hari ini kita secara spesifik akan berbicara tentang personal pronoun. Lalu, apa arti dari personal pronoun itu sendiri? A personal pronoun is a short word we use as a simple substitute for the proper name of a person. Sebuah kata pendek yang kita gunakan untuk menggantikan nama seseorang. Personal pronoun itu biasanya muncul dalam sebuah teks untuk menggantikan nama orang yang telah kita sebutkan sebelumnya, agar nama orang tersebut tidak kita gunakan secara berulang-ulang, atau paling kurang untuk menghemat penggunaan kata di dalam sebuah kalimat atau di dalam sebuah teks. Sementara itu, terkait dengan fungsinya, personal pronoun stands in a sentence as a subject or object. Personal pronoun itu berada di dalam teks dan berfungsi sebagai subjek atau objek dari kalimat. Dia memiliki fungsi yang sama seperti kata benda karena dia menggantikan kata benda. Kemudian tentang bentuk-bentuk dari personal pronoun. Terdapat beberapa bentuk dari personal pronoun dan kita dapat menggolongkannya berdasarkan posisi seseorang di dalam pembicaraan, seperti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama adalah orang yang sedang berbicara. Orang kedua adalah orang yang sedang mendengarkan pembicaraan. Orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Dalam pembicaraan, orang ketiga bisa saja hadir bersama dalam tempat pembicaraan. Namun yang paling sering dia tidak ada bersama di tempat pembicaraan. Tapi ingat, jangan jadi orang. Oke, mari kita lihat lebih detail lagi tentang bentuk-bentuk personal pronoun. Personal pronoun berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam pembicaraan dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok singular atau kelompok tunggal dan kelompok plural atau jamak. Bentuknya pun berubah berdasarkan posisinya di dalam kalimat, apakah dia sebagai subjek atau sebagai objek dari kalimat. Kita lihat, orang pertama tunggal, subjeknya adalah I dan objeknya adalah me. Orang kedua tunggal, subjeknya you, objeknya you juga. Orang ketiga tunggal, yang pertama untuk laki-laki, subjeknya adalah he dan objeknya adalah him. Untuk perempuan, subjeknya she dan objeknya her. Untuk benda, subjeknya it, objeknya pun tetap it. Untuk plural, orang pertama jamak, subjeknya we, objeknya us. Orang kedua jamak, subjeknya you, objeknya juga you. Orang ketiga jamak, subjeknya they dan objeknya adalah them. Tips sederhana untuk kalian untuk membedakan subjek dan objek dari kalimat adalah dengan melihat posisinya di dalam kalimat. Kalau muncul sebelum predikat atau kata kerja, kata itu adalah subjek. Pronoun itu adalah subjek. Kalau muncul setelah predikat atau kata kerja, maka dia adalah objek. Kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Contohnya, I love Diana. Kata I adalah orang pertama tunggal atau saya dalam bahasa Indonesia. Dalam kalimat ini, I berposisi sebagai subjek dan Diana yang adalah orang ketiga tunggal berposisi sebagai objek. Kalau kita tukar posisinya dengan menempatkan Diana sebagai subjek dan I sebagai objek, maka kata I ini akan berubah bentuknya menjadi
me. Maka kalimatnya akan menjadi Diana loves me. Nama orang dalam hal ini Diana dapat kita ganti dengan personal pronoun yang sesuai. Karena Diana adalah orang ketiga tunggal dan berjenis kelamin perempuan, maka kita menggunakan kata ganti she. Perubahan terakhir dari contoh kalimat kita ini adalah she loves me. Kenapa menjadi loves, bos? Karena untuk kata kerja bentuk present, jika muncul setelah orang ketiga tunggal, maka harus ditambahkan s di belakangnya. Kita lihat contoh kalimat yang lain. Charles and Degan love Diana too. Kata Charles dan Degan di sini adalah subjek dari kalimat. Frasa Charles dan Degan dikelompokkan sebagai orang ketiga jamak dan dapat diganti dengan kata ganti they atau mereka. Sedangkan Diana adalah objek dari kalimat tersebut. Dia dikelompokkan sebagai orang ketiga tunggal, perempuan, dan dapat diganti dengan kata ganti her atau dia untuk perempuan dalam bentuk objeknya. Maka kalimat itu akan menjadi they love her too. Mereka mencintainya juga. Jika kalimat ini berdiri sendiri, orang tentu akan bingung. Kata they dan kata her di sini merujuk atau menggantikan siapa. Oleh karena itu, pronoun itu sebenarnya muncul untuk menggantikan nama orang yang telah kita sebutkan sebelumnya, atau paling kurang nama orang yang telah diketahui. Kalau kita ubah posisi subjek dan objek dari kalimat tersebut, di mana her kemudian menjadi subjek, maka dia akan berubah bentuknya menjadi she dalam bentuk subjeknya. Sementara they dari subjek kita ubah dia menjadi objek, maka dia akan berubah bentuk menjadi them. Maka kalimat kita akan menjadi she loves them. Oke, demikianlah diskusi kita hari ini. Kalau masih bingung, tinggal kalian ulang-ulang saja lagi videonya, atau bisa menanyakannya secara langsung kepada saya melalui kolom komentar. Salam sehat untuk semuanya, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya, dan ciao.